Belum apa-apa sudah ramai tagar raut duluan. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam tidak puas dengan kinerja Kim Sang-sik. Hampir kalah lawan Filipina dan hanya menang tipis lawan Indonesia skuad C. Tran Quoc Tuan, kami evaluasi, banyak yang memintanya keluar. Pernyataan sesumbar pelatih Filipina, sebut akan curi 3 poin di Manahan Solo kalahkan Indonesia demi lolos ke semifinal. Albert Capelas, Vietnam saja hampir kami kalahkan, apalagi cuma Indo. Tidak berhasil dengan strategi permainan kasar, pemain Vietnam coba peragakan permainan diving melawan Filipina semalam tapi tetap gagal. Philip Troussier, sepak bola mereka memang sekotor itu. Timnas Vietnam nampaknya saat ini sedang bergejolak cukup kencang. Usai hasil minor yang didapatkan oleh anak asuh Kim Sang-sik di Manila semalam. Mereka hampir saja kalah di Rizal Memorial Stadium, sebelum akhirnya mendapatkan gol penyama kedudukan di injury time menit-menit akhir. Di laga yang cukup menentukan itu, Vietnam sejatinya turun dengan kekuatan yang cukup solid, karena beberapa pemain pilar juga diturunkan untuk mengatasi Filipina. Namun serangan dari mereka nampaknya sangat sulit menembus lini pertahanan Filipina yang sangat solid. Bahkan, di menit ke-67, Vietnam harus tertinggal dari Filipina. Usai sepakan kaki kiri striker Filipina mampu menghujam gawang dari Flip Nguyen. Setelah ketinggalan 1 gol, timnas Vietnam semakin kencang melakukan agresi serangan demi serangan di lini pertahanan Filipina. Namun sayangnya mereka tidak mampu menciptakan gol. Hingga akhirnya di menit ke-97, melalui tendangan sepak pojok, kiper Filipina yang keluar tidak mampu mengamankan bola yang berguling di atasnya. Hingga salah satu pemain Vietnam dengan nyaman menyundul bola masuk ke arah gawang. Gol itu juga membuat pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Dan saat itu juga warga Vietnam langsung geram dan kesal dengan permainan anak asuh Kim Sang-sik. Menurut sebagian supporter sana, bahwa permainan semacam ini bukanlah ciri khas Vietnam. Karena selama ini Vietnam memang dikenal selalu bermain agresif dan efektif dalam mengkonversikan gol. Namun kali ini semua itu nampak berubah. Selain itu, Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam Tran Quoc Tuan juga ikut menyoroti performa anak asuh Kim Sang-sik di 2 laga terakhir, yang mana hanya bisa menang tipis melawan skuad C Indonesia dan imbang lawan Filipina. Di era kepelatihan Park Hang-seo, musuh nyata Vietnam menurutnya paling hanyalah Thailand di partai final. Karena melawan Indonesia dan Filipina biasanya sudah bisa diprediksi hasilnya, yaitu menang. Namun di era Kim Sang-sik sekarang, seolah hal itu menimbulkan celah baru, bahwa Vietnam sangat berubah dari beberapa waktu sebelumnya. Jika performa anak asuh Kim Sang-sik terus begini, bisa saja akan sulit bersaing di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Dan posisinya sebagai pelatih kepala akan semakin terancam. Tran Quoc Tuan mengatakan, bahwa sudah banyak yang menyuarakan tentang tuntutan out dari Kim Sang-sik. Selain dari hasil yang minor, menurut mereka perkembangan performa yang diperlihatkan oleh anak asuh pelatih asal Korea Selatan itu tidak mengesankan. Dengan kemenangan tipis melawan skuad anak-anak Indonesia kemarin, hal itu semakin menunjukkan bahwa mereka sangat kesulitan. Saya mendengar beberapa peringatan dari pendukung kita untuk performa tim secara keseluruhan. Mereka menuntut agar pelatih dan pemain memberikan performa maksimal di setiap pertandingan di turnamen ini, ucap Tran Quoc Tuan. Imbang melawan Filipina kemarin jadi puncak dari mereka meminta kami untuk melakukan evaluasi kepada sang pelatih. Tentu kami akan melakukan evaluasi nantinya, tapi itu berjalan setelah turnamen ini selesai. Kita tentu juga kecewa dengan hasil lawan Filipina. Apalagi di Vietnam kita hanya bisa menang tipis lawan tim muda Indonesia. Tentu kita harus memperbaiki tim ini, agar di kualifikasi Piala Asia nanti juga mendapatkan hasil positif, tutupnya. Pernyataan sesumbar pelatih Filipina, sebut akan curi 3 poin di Manahan Solo kalahkan Indonesia demi lolos ke semifinal. Albert Capelas, Vietnam saja hampir kami kalahkan, apalagi cuma Indo. Hampir menang melawan Vietnam semalam sebelum akhirnya harus bermain imbang. Pelatih Filipina nampaknya sangat pede dan optimis menatap laga melawan Indonesia hari Sabtu mendatang. Kabarnya, setelah melakukan pertandingan semalam lawan Vietnam,
Timnas Filipina akan langsung bertolak ke Indonesia pada Kamis pagi ini. Mereka dijadwalkan akan mendarat siang atau sore hari, sebelum akhirnya mempersiapkan tim untuk laga lusa hari di Manahan Solo. Pelatih Albert Capelas mengatakan, dengan hasil melawan Vietnam kemarin, membuat anak asuhnya semakin pede untuk bisa mencuri 3 poin lawan Indonesia. Karena selain harus wajib mendapatkan 3 poin, jalan itu memang menjadi satu-satunya cara untuk mereka bisa berada di semifinal. Saat ini, Filipina berada di peringkat ke-4 dengan 3 poin, hasil dari 3 kali seri tanpa menang dan kalah. Sedangkan Myanmar naik ke urutan 3 membuntuti Indonesia, usai menang lawan Laos 3-2 kemarin. Di klasmen ini, Myanmar punya peluang yang nyaris sama dengan Indonesia, jika saja mereka berhasil menang lawan Vietnam di laga terakhir, dan Indonesia bermain imbang lawan Filipina, maka Myanmar dan Vietnam lah yang lolos ke semifinal. Tentu ini akan menarik, karena untuk laga terakhir di grup ini kabarnya akan dilaksanakan serentak, agar tidak ada main mata dan mengalah satu sama lain. Yang menarik saat ini adalah, saat pelatih Filipina nampaknya sangat pede, bahwa anak asuhnya akan bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri. Berbekal ketangguhan melawan Vietnam kemarin, dan Indonesia yang turun dengan skuad U22, Albert Capelas optimis bisa membungkus 3 poin. Karena menurutnya, Vietnam saja yang datang dengan kekuatan terbaik mereka hampir saja menang. Apalagi cuma Indonesia yang hanya datang dengan skuad C di turnamen ini. Kami sebenarnya masih memikirkan laga melawan Vietnam semalam, karena kemenangan itu sudah ada di depan mata dan membuka peluang kami terbuka ke semifinal. Tapi sayang kami kebobolan di menit-menit akhir, ucap Albert Capelas. Banyak pemain yang masih tidak percaya, tapi sekarang kami fokus untuk kesempatan terakhir melawan Indonesia. Melihat laga melawan Vietnam, tentu kami sangat yakin bisa menang melawan Indonesia di kandang mereka, karena Vietnam saja kami tahan imbang, apalagi cuma Indonesia. Persiapan kami tidak banyak, mereka punya waktu yang jauh lebih panjang. Tapi kami datang ke sana untuk 3 poin. Dan kami yakin akan berada di semifinal, tutupnya. Tidak berhasil dengan strategi permainan kasar, pemain Vietnam coba peragakan permainan diving melawan Filipina semalam tapi tetap gagal. Philip Troussier, sepak bola mereka memang sekotor itu. Dalam laga yang mempertemukan antara Filipina versus Vietnam semalam, nampak Vietnam tidak terlihat bermain seperti Vietnam yang dikenal banyak orang selama ini. Permainan seperti kungfu, kasar dan bahkan brutal membabi buta pemain lawan, sudah mulai agak sulit ditemukan. Hal itu memang sempat mereka dapatkan usai Park Hang-seo masuk di tahun 2018 lalu. Saat itu, pemain Vietnam sangat pandai sekali memancing pemain lawan untuk emosi, agar mendapatkan kartu dan merugikan tim sendiri. Jika trik semacam itu tidak berhasil, mereka akan bermain kasar dan coba menciderai lawan hingga ditarik keluar. Hal itu sudah sangat sering terlihat, dan bahkan korban sudah ada, yaitu Evan Dimas yang dilanggar keras oleh Doan Van Hau. Namun setelah tidak berhasil dengan permainan keras, semalam permainan Vietnam nampaknya coba melakukan teknik diving. Terhitung, ada 2 kesempatan pemain Vietnam coba jatuhkan diri di area kotak, dan satunya sempat ditunjuk titik putih oleh wasit. Namun naasnya, wasit kembali menarik keputusan itu usai melihat review dari VAR, dan ternyata tidak ada pelanggaran di area kotak, alias pemain Vietnam hanya diving. Selain itu, ada satu lagi momen pemain Vietnam coba jatuhkan diri dan meminta pelanggaran. Hal itu sempat membuat pemain Filipina emosi, karena pemain Vietnam dia nilai hanya cari kesempatan. Melihat gaya main Vietnam itu pun membuat mantan pelatih Vietnam Philip Troussier buka suara. Dirinya bahkan tidak heran dengan Vietnam, yang semasa dulu dia asuh sempat melanggar instruksinya di lapangan. Dirinya mengatakan, kalau dulu tidak pernah memerintahkan agar anak asuhnya main kasar, karena itu tidak baik. Tapi beberapa pemain masih saja coba lakukan itu, dan akhirnya timnya sendiri yang hilang konsentrasi. Kebiasaan buruk pemain mereka, kadang instruksi saya tidak dijalankan dengan baik dan mereka masih bermain kasar. Saya tidak pernah memerintahkan itu, karena itu tidak baik. Akhirnya tim kami yang hilang konsentrasi karena hal itu, dan itu sangat merugikan, ucap Philip Troussier.
Saya rasa mereka harus berubah secepatnya jika mau berada di level yang tinggi. Pemain harus sportif dan fair play di atas lapangan, jangan cederai pemain lain, karena mereka bekerja melalui sepak bola untuk keluarga, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.